Bayangkan, dengan menanam cara food gardening system, kebutuhan sayur, bumbu, cabai tomat, sudah tak perlu beli lagi di pasar. Ini bentuk penghasilan lain dari kebun Talbisa, yaitu tidak mengeluarkan uang belanja sayur selama sebulan. Lumayan kan? Oke, baiklah, kita akan mengulas kembali tahap 1. Tahap 1 kebun Talbisa kita ya, kebun Talbisa tahap 1 yang kemarin kita sudah bahas semua. Nah, kali ini kita akan sedikit ada update ya, update untuk area food gardening ya, food gardening. Nah, ini kita bikin seperti ini. Ini adalah tujuannya untuk showroom kita ya, untuk menunjukkan apakah pupuk yang kita buat ya, pupuk yang kita buat di ember-ember ini ya, di ember-ember ini apakah bagus ya. Itu sebagai showroom kita. Jadi ini nanti ya kita menggunakan sistem food gardening. Nah, selain dia sebagai showroom kita ya, sebagai showroom kita, ini menjadi yang menyuplai atau yang mencukupi kebutuhan keluarga kita sehari-hari untuk sayur ya, sayur-sayuran, horti ya. Ini nanti yang akan menjadi cara untuk memenuhi kebutuhan belanja kita sehari-hari ya, sekeluarga. Ya, dalam hal ini menjadi selain menjadi showroom untuk membuktikan ya, untuk membuktikan bahwa pupuk kita itu bagus. Nah, tentunya nanti ini harus diupdate terus ya, diupdate lewat sosial media Anda ya, sosial media bahwa Anda mulai berkebun dengan sistem food gardening ya. Sistem food gardening. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai sistem food gardening ini. Ya, jadi sekali lagi ini menjadi solusi di mana kita akan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dengan sistem food gardening. Nah, ini di luar negeri sudah banyak sekali atau suatu gerakan backyard ya, gardening yang cukup populer. Nah, intinya kita membuat media tanam yang dimasukkan dalam suatu box atau batas ya, dibatasi dan kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ini satu box ini ukurannya adalah 120 cm atau istilahnya ini boleh dibilang rice bed ya, rice bed ya. Nah, ini setiap ini adalah 1 feet atau 1 foot. Nah, makanya disebut food gardening. Nah, setiap satu kotak ini mewakili lebarnya juga sisi-sisinya ini, sisi-sisinya 1 foot atau 1 feet ya. Nah, 1 feet itu di dalam senti itu adalah 30 senti lebih sedikit ya, 30,0 sekian gitu ya. Tapi intinya supaya gampang saja kita menggunakan ukuran sentimeter sehingga ini ukurannya dijadikan 30 cm ya. 30, 30, 30, 30, 30, 30. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita akan tanam ya. Masing-masing akan kita bagi menjadi bagian yang dibutuhkan setiap kali kita mengkonsumsi makanan setiap bulannya. Nah, dari kotak-kotak inilah nanti kita atur. Ya, oke, kita bahas food gardening sistemnya. Oke, baiklah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut, lebih detail ya mengenai food gardening system, yaitu berkebun di lahan terbatas. Ya, bagaimana itu ya caranya, kita akan lihat slide-slide berikutnya untuk menjelaskannya. Nah, definisi food gardening system itu apa ya? Food gardening system adalah sistem berkebun yang menggunakan satuan foot square ya. Jadi ini
satu kotak ini adalah 1 foot square kali 1 foot square, atau petak berukuran 1 kaki kali 1 kaki. Nah, 1 kaki itu sekitar 30 cm. Jadi 30 cm kali 30 cm. Nah, sebenarnya dia lebih sedikit, cuma untuk gampangnya kita bikin 30 cm. Nah, yaitu untuk menanam berbagai jenis tanaman yang secara terstruktur dan intensif dalam ruang terbatas. Nah, ini akan kita jadikan contoh di lahan talbisa kita dengan sebagai showroom sekaligus sebagai kebutuhan untuk keluarga kita ya, sebagai makanan, sayuran dan hortikultur ya untuk keluarga kita. Nah, ciri khasnya sistem ini yaitu modular ya, seperti yang di sini ini modular. Ya, ini ukurannya 1,2 kali 1,2 meter ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada satu modulnya ada 4 kotak, 4 kali 4 sehingga ada 16 kotak. Nah, sehingga setiap petak adalah unit tanaman tersendiri. Jadi ini nanam sendiri ya. Memudahkan manajemen untuk rotasi tanaman. Nah, ini memang tujuannya untuk rotasi tanaman. Kemudian efisien ruang ya, cocok untuk pekarangan yang sempit, balkon atau rooftop. Nah, jadi bisa ditempatkan di pekarangan kita yang sempit, kemudian di balkon yang lama nggak berfungsi ya, kita fungsikan untuk modular dari food gardening ini ya, atau rooftop itu maksudnya di atap yang berbeton ya. Kemudian perawatan mudah karena jumlah tanaman per petak dibatasi. Pemeliharaan jadi lebih ringan. Nah, karena kecil seperti ini jadi kita lebih fokus. Baik pemeliharaannya, pemupukannya ya, itu jadi lebih fokus. Nah, yang ketiga ya, itu beragam tanaman. Nah, satu bed, ini namanya satu bed, bisa menanam sayur, daun ya, sayur daun, buah, nah kemudian yang akar-akaran ya, umbi-umbian maksudnya, dan rempah sekaligus. Nah, kemudian panennya berkelanjutan, bisa diatur. Jadi ya, misalnya minggu depan panen apa, minggu berikutnya panen apa, minggu berikutnya panen apa, itu disesuaikan dengan masa tanam dari masing-masing tanaman, sehingga bisa kita atur karena kita memiliki kotak-kotak yang bisa kita atur sesuai keinginan kita. Nah, ini konversinya ya, 1 foot ya, dalam satuan bahasa Inggris ini foot to kaki ya, 1 kaki itu sama dengan 30,48 ya, dibulatkan menjadi 30 cm untuk memudahkan di Indonesia. Nah, satu raised bed itu ukurannya 120 cm kali 120 cm, sehingga dia mendapatkan 16 petak, per petaknya ukurannya 30 kali 30 cm. Nah, ini yang sebelah kiri, ini panduan satu kotak ditanam berapa gitu ya. Ini misalnya yang sebelah paling kiri ini, satu kotak tanam satu tanaman. Nah, jenisnya tanaman ini. Kemudian satu kotak bisa ditanam 4 tanaman. Nah, jenisnya tanaman ini. Kemudian satu kotak bisa 9 dan seterusnya. Ini tanamannya sendiri-sendiri, disesuaikan besar tidaknya. Yang bawah ini kayak ini wortel ya. Wortel itu bisa, satu kotak itu bisa 9 wortel. Nah, ini contohnya. Kemudian yang kanan ini disesuaikan dengan contoh jumlah tanamannya. Ya, menarik sekali ya ini ya. Jadi bisa kita praktekkan. Nah, tujuannya apa? Tujuan utamanya yaitu memenuhi kebutuhan sayur dan bumbu dapur harian keluarga dari kebun kecil yang teratur, sehat, dan produktif. Nah, tentunya hasil-hasilnya karena kita menanamnya secara alami, secara organik, ya nanti hasilnya akan sehat ya, sehat, tidak mengandung pupuk kimia sintetik ya, dan tidak mengandung insektisida kimiawi ya. Jadi ini benar-benar karena kita yang menanam sendiri, jadi kita pengennya ini adalah tanaman yang sehat ya. Jadi keluarga kita akan memakan makanan yang sehat gitu ya, karena pola tanam yang organik atau alamiah ya. Nah, ini ada di luar negeri sana, ada bukunya ya, namanya
All New Square Food Gardening. Nah, ini yang terkenal memang yang mencetuskan yang terkenal tuh Mel Bartholomew ya. Mel Bartholomew ya. Grow more in less space ya. Jadi ini Pak buku panduannya. Cari aja di amazon.com pasti ada ya kalau Anda ingin beli ya pasti ada. Nah, ini salah satu contohnya misalnya. Nah, ini tomat juga satu tiap kotaknya. Oh maaf, ini dua ya, sorry, yang sebelah kiri ini dua. Dua kotak, satu tanaman. Dua kotak, satu tanaman. Dua kotak, satu tanaman. Nah, ini satu kotak, satu tanaman. Satu kotak, satu tanaman. Kemudian ini ada satu kotak, empat tanaman. Begitu seterusnya sampai mungkin kalau kangkung bisa kali ya ada 40 atau 30. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini ada yang namanya food gardening seeding ya, food gardening seeding square ya. Jadi kalau kita misalnya kita pilih warna yang kuning ya, biru berarti nanti biru ini untuk menanam 4 biji ya, 4 biji-bijian untuk bibit ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kalau kuning itu membentuk kuning itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanaman. Ya, begitu seterusnya 12 tanaman dan selanjutnya. Nah, kira-kira ini food gardening system dengan seeding square ya, seeding square. Nah, ini penampakannya ya ketika diaplikasikan di tanah langsung. Jadi dia langsung ada bekas-bekasnya, tinggal dititip aja. Ya, ini seperti ini ya seeding seednya ya. Nah, nanti kalau diterapkan di lapangan, dia seperti berbekas, ada garis-garisnya, kemudian ada titik-titiknya. Ya, ada titik-titiknya untuk. Nah, ini contoh-contohnya yang sudah sukses ya, yang sudah sukses dalam melaksanakan food gardening system di halaman rumahnya. Nah, ini jadi bagi-baginya tidak harus mati gitu ya. Artinya mati itu permanen gitu ya. Ini hanya dengan tali-tali seperti ini sudah bisa ya. Yang penting Anda konsisten dengan garis tali-tali ini, jangan menyeberang gitu. Oke, baiklah ya, itu tadi penjelasan tentang food gardening system. Nah, ini ya kotak-kotak ini ya tidak mengikat hanya sebatas sekian ya. Anda boleh menggabungkan misalnya satu ini Anda gabungkan gitu ya. Kemudian ini juga Anda gabungkan gitu ya. Nah, nanti Anda bikin sendiri lagi di sini ya. Bikin sendiri misalnya ini dua baris itu. Nah, yang penting ketika menjangkau tanaman yang ada di sekitar sini itu masih bisa gitu ya. Ini kan kalau ini masih bisa dijangkau dari area sini dan area sini ya kan seberangnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi begitu saja ya. Jadi ini update untuk tahap 1. Jadi kita tambahkan bila yang ingin menanam langsung silahkan dengan menggunakan food gardening system ya, food gardening system. Dengan pupuk tentunya pupuk yang sudah kita buat sendiri sekaligus sebagai showroom tanaman-tanaman kita untuk dipertontonkan di sosial media kita sehingga orang tahu kita sedang menanam dan nantinya kita juga akan menjual. Jadi sebagai showroom kita. Showroom untuk pupuk kita maupun untuk tanaman-tanaman kita. Oke, begitu ya. Nanti habis ini kita lanjutkan dengan membahas kandang bebek dan ayam. Oke, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin? Gak mau bagikan ilmu penting ini? Klik share sebelum lupa. Subscribe. Itu gratis, guys. Tapi bisa bikin hidup kamu lebih hijau dan mandiri. Hai kakak.